Mulai dari bayi yang baru lahir sampai yang sudah tua itu masing-masing dapat 500 juta rupiah. Nah, kalau dibagi per kakak dengan jumlah kakak sekitar 75 juta, itu masing-masing kakak kepala keluarga itu dapat 2 miliar rupiah. Ada yang menyebutkan kalau harta karun Soekarno adalah hak rakyat dan harus dibagi-bagikan ke rakyat. 57.000 ton emas murni plus berlian raksasa terbesar di dunia dan dana rahasia 450 juta US dollar. Itulah wujud harta karun Soekarno. Dan jika semua itu dicairkan dan dikonversi ke mata uang rupiah dengan nilai saat ini, maka hasilnya adalah 147.000 triliun rupiah. Itu gede banget, 7 kali lipat PDB Indonesia tahun 2025. Dan jika dibagi per kepala, 174.000 triliun tadi dibagi dengan 280 juta penduduk, maka masing-masing kepala, masing-masing orang itu dapat 500 juta rupiah. Mulai dari bayi yang baru lahir sampai yang sudah tua itu masing-masing dapat 500 juta rupiah. Nah, kalau dibagi per kakak dengan jumlah kakak sekitar 75 juta, itu masing-masing kakak kepala keluarga itu dapat 2 miliar rupiah. Namun sayangnya dikatakan dalam teori ini bahwa harta karun milik Soekarno ini telah direbut sama Barat. Pertanyaannya, akankah harta karun Soekarno ini akan kembali ke rakyat Indonesia? Atau ternyata ini tuh hanya rumor belaka? Di bagian terakhir video ini akan ada kejutan besar yang mungkin akan merubah cara pandang kita tentang harta karun Soekarno ini untuk selamanya. Jadi langsung saja kita bahas dalam urai lagi misteri. Rumor tentang harta karun Soekarno yang begitu wah ini mulai beredar sejak tahun 1960-an sampai hari ini tahun 2026 masih banyak orang yang percaya dengan keberadaan harta karun Soekarno. Lalu dari mana asal-usul rumor ini? Apakah muncul begitu saja atau ada orang-orang yang sengaja menyebarkan? Disebutkan kalau rumor ini tuh berasal dari lingkaran istana, militer, dan juga para pejabat Orde Lama. Jadi tahun 1960-an itu terjadi krisis yang sangat parah. Inflasi naik sampai ribuan persen, ditambah lagi dengan konfrontasi dengan Malaysia yang saat itu memang lagi sangat panas banget. Lalu di kalangan istana itu muncul rumor kalau Soekarno ini punya simpanan harta untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan tersebut. Rumor ini sebenarnya bukan tuduhan korupsi ke Soekarno, tapi malah seperti nostalgia dan pembelaan ke Soekarno. Karena Soekarno disebut-sebut telah menyimpan banyak sekali harta yang disebut bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Maka rumor harta karun Soekarno ini lebih ke Soekarno yang sangat peduli ke bangsa Indonesia, sehingga dia menyimpan harta karun tersebut jika nanti ada keadaan darurat, harta itu bisa dicairkan dan bisa untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Dan saat itu ekspektasi para pejabat Orde Lama adalah seperti itu. Nah, berdasarkan rumor-rumor ini, banyak sekali orang yang percaya dan banyak juga yang sudah melakukan pencarian. Dan salah satu yang paling besar pencarian ini dilakukan oleh Presiden Soeharto sendiri. Nah, rumor ini kan beredar tahun 1960-an dan saat itu Soekarno masih hidup. Lalu kenapa nggak ditanyakan langsung ke Soekarno di mana lokasi harta yang dia sembunyikan atau dia simpan itu? Ternyata tidak ada konfirmasi secara langsung dari Soekarno sendiri, atau bahkan Soekarno juga tidak pernah membantah isu dari harta karunnya ini. Jadi misteri harta karun Soekarno ini kayak mengambang gitu aja, soalnya orangnya sendiri pun nggak konfirmasi ataupun membantahnya. Nah, rumor tadi kan munculnya tahun 1960-an yang tersebar dari mulut ke mulut. Nah, beberapa tahun kemudian ada beberapa buku yang semakin menguatkan rumor tersebut. Ada sebuah buku underground yang bernama Harta Karun Soekarno dan cerita-cerita tentang Alamsyah Ratu Perwira Negara, yaitu mantan Mensesnek dari Orde Lama era 1988 sampai 1990-an. Mengapa ini disebut buku underground? Karena buku ini tuh kayak ilegal gitu, belum dicetak secara resmi oleh Percetakan Nasional dan beredar hanya dari fotokopi gitu. Kenapa ilegal? Karena buku ini tuh berisi tentang mengkritik Soekarno atau menyebut harta karun nasional yang tersembunyi, dan ini bisa dianggap sebagai anti pemerintahan Orde Baru itu, yaitu tahun 1980-an sampai 1990-an. Dan tentunya ini berbahaya bagi si penulis, bisa dipenjara dong. Pada saat itu kan belum bebas berbicara kayak sekarang. Pada tahun 1990-an muncul
muncul lagi buku yang lain, masih underground juga, yang berjudul Harta Amanah Soekarno, ditulis oleh Safari Anis. Di tahun 2014, buku ini baru dicetak secara resmi. Barulah di era reformasi, itu tahun 1999, setelah pemerintahan Orde Baru ini runtuh, muncul lagi buku yang lain yang menguatkan rumor tentang harta karun Soekarno ini. Buku ini berjudul Melacak Harta Karun Bung Karno dan Soeharto, diterbitkan oleh penerbit Firdaus Jawa di Jakarta. Selanjutnya, sampai tahun 2010 itu juga masih ada buku baru yang semakin menguatkan rumor harta karun Soekarno. Judulnya adalah Melacak Dana Revolusi, Pengakuan Saksi dan Pemburu Harta Karun Soekarno. Penulis Taufik Adi Susilo, dan ternyata buku ini juga dulunya merupakan underground. Nah, selain buku-buku underground yang menguatkan rumor harta karun Soekarno, ada lagi nih dokumen perjanjian yang konon telah ditandatangani sama Presiden Insinyur Soekarno dengan Presiden JF Kennedy, Presiden Amerika pada saat itu. Nama dokumennya adalah Green Hilton Memorial Agreement. Nama Green Hilton ini diambil dari nama hotel yang digunakan sebagai tempat pertemuan antara Presiden Soekarno dengan JF Kennedy. Isi perjanjian itu, Soekarno menitipkan emas 57.000 ton kepada Presiden JF Kennedy sebagai jaminan dolar Amerika Serikat atau pinjaman untuk pembangunan negara berkembang. Presiden JF Kennedy setuju lalu menandatangani dokumen tersebut. Namun 8 hari kemudian, yaitu tanggal 22 November 1963, dia dihabisi. Konon katanya, hal ini disebabkan karena JF Kennedy ingin mengembalikan 57.000 ton emas itu ke Indonesia. Namun para elit global tidak setuju dan menghabisi JF Kennedy. Kemudian emas 57.000 ton ini diambil alih oleh para elit global menurut rumor atau teori ini. Namun setelah diselidiki dan dikonfirmasi, ternyata cerita bahwa Soekarno bertemu JF Kennedy di hotel di Swiss ini adalah tidak benar alias hoax. Di tanggal 16 November 1963 itu, JF Kennedy tidak berada di Swiss, melainkan masih berada di Amerika Serikat. Dan aneh juga ya, kalau misalnya ada perjanjian untuk menitipkan barang 57.000 ton emas ke Amerika. Sudah setuju masing-masing, tapi tiba-tiba 8 hari kemudian, Presiden Amerika ingin mengembalikan emas titipan dari Indonesia ini. Kan aneh banget. Jadi disebutkan kalau dokumen Green Hilton ini adalah palsu, alias diada-ada, dikarang aja gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana asal-usul dari sumber harta yang dikumpulkan sama Soekarno sehingga sampai mendapatkan 57.000 ton emas, berlian, dan juga uang dolar jutaan? Konon menurut teori harta karun Soekarno ini, Soekarno mendapatkan harta sebanyak itu dari titipan raja-raja di Nusantara, mulai dari Majapahit, Sriwijaya. Emas-emas semua itu dikumpulkan dan dititipkan sama Soekarno. Lalu ada juga bantuan dari Blok Timur, Soviet, dan juga Cina. Kan pada waktu itu Soekarno ini lebih condong ke timur, ke sosialis dibanding ke barat. Jadi Blok Timur ini memberikan bantuan ke Indonesia. Dan sebenarnya ini benar ya, ada bantuan dari Uni Soviet. Tapi tidak diketahui apakah bantuan ini disimpan sama Soekarno sebagai harta karun Soekarno itu. Emas-emas yang lainnya itu berasal dari jarahan Perang Dunia II yang dilakukan sama Jepang. Pada tahun 1946 ada 7 kg emas yang ditemukan sama TNI di Sukabumi. Dan ini dikaitkan juga sama harta karun Soekarno sama orang-orang yang percaya dengan teori ini. Ada juga dana revolusi rahasia. Jadi Soekarno memang kayak sengaja mengumpulkan uang-uang donasi ataupun pajak, dikumpulkan lalu disimpan untuk berjaga-jaga kalau nantinya rakyat Indonesia membutuhkan. Dan ada juga yang lebih aneh lagi, yaitu dari elemen mistis. Disebutkan harta karun Soekarno ini berasal dari alam gaib. Jadi mungkin ada sosok jin atau Nyi Roro Kidul gitu yang memberikan emas kepada Soekarno. Nah, sekarang kita akan bahas pencarian-pencarian harta karun yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah pencarian harta karun Soekarno terbesar yang dilakukan langsung sama Presiden Soeharto. Jadi, tadi sudah kita sebutkan sedikit kalau Presiden Soeharto ini mendengar banyak sekali rumor tentang harta karun Soekarno ini. Makanya, Soeharto langsung menurunkan tim untuk menyelidiki keberadaan harta karun ini yang mungkin bisa digunakan untuk menyelamatkan keadaan
bangsa Indonesia saat itu. Jadi kan Presiden Soekarno sebelumnya telah lengser dari jabatan presiden pada tanggal 20 Februari tahun 1967. Lalu digantikanlah sama Presiden Soeharto. Sementara rumor harta karun Soekarno ini sudah muncul sejak tahun 1960-an awal. Jadi Soeharto yang penasaran dan saat itu sudah menjabat sebagai presiden punya kekuasaan yang lebih besar untuk melakukan pencarian yang juga besar dalam skalanya. Maka dibentuklah tim operasi pada tahun 1987 yang dipimpin oleh Firdaus Jaya dan melibatkan Azwar Anas sebagai Menko Kestra pada saat itu. Para tim ini menyebar ke luar negeri dan juga ada juga yang di Indonesia. Yang ke luar negeri itu menyelidiki ke bank di Swiss. Ada juga yang ke London, ada juga yang ke Amerika. Dan setelah dilakukan penyelidikan di dalam maupun di luar negeri, hasilnya nihil, tidak ada sama sekali jejak-jejak atau petunjuk-petunjuk keberadaan harta karun Soekarno ini. Lalu pada tahun 1997, sebelum terjadinya revolusi, Presiden Soeharto masih penasaran nih sama harta karun Soekarno ini. Diterbitkanlah Inpres nomor 4 tahun 1997 yang berisi perintah penelitian kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh negara. Lalu pencarian kedua yang dilakukan sama pemerintah secara resmi untuk harta karun Soekarno ini dilakukan kembali, namun hasilnya masih nihil, gagal total. Selain pencarian yang dilakukan sama Soeharto, pencarian-pencarian lain juga banyak dilakukan sama rakyat, masyarakat umum. Ada kelompok Cokro Pranolo yang melakukan penggalian di beberapa tempat di hutan di Jawa dan juga Sumatera. Ada di Jember, Malang, Sumatera Selatan, dan juga Trenggalek. Beberapa hutan dan juga goa itu ditelusuri untuk mencari keberadaan jejak-jejak harta karun Soekarno ini. Di tahun 2017 juga terjadi pencarian yang dilakukan sama masyarakat, dan sayangnya ini memakan korban jiwa. Ada 3 orang yang kehilangan nyawa saat menggali gua di sebuah desa di Jember, Jawa Timur. Ketiga orang ini kena reruntuhan gua dan juga menghirup gas beracun dari dalam gua tersebut. Pencarian di Gua Mumbulsari ini berasal dari seseorang yang mendapatkan wangsit atau penglihatan yang menunjukkan lokasi harta karun Soekarno. Padahal modal penggalian gua ini mencapai sekitar 25 juta rupiah. Namun hasilnya mereka malah kehilangan nyawa. Di tahun 2011 di Malang juga pernah terjadi. Ada 2 orang yang kehilangan nyawa setelah mencari keberadaan harta karun Soekarno di sebuah gua. 2 orang ini tersesat lalu kehabisan oksigen sehingga kehilangan nyawa. Saking masifnya rumor tentang harta karun Soekarno di Orde Baru ini, banyak masyarakat yang sampai punya keyakinan harusnya kita ini kaya raya dengan harta karun itu. Tapi sayangnya harta karun itu telah dicuri sama Barat. Sehingga banyak juga nih orang-orang yang punya mental untuk mendapatkan kekayaan secara instan ataupun menunggu keajaiban yang luar biasa seperti uang yang turun dari langit. Istilahnya seperti itu. Cerita rakyat tentang harta karun Soekarno dan kondisi mental bangsa Indonesia pada saat itu menjadi celah untuk para scammer itu masuk ke Indonesia. Para scammer internasional ini berasal dari Amerika, Eropa, dan juga Asia Tenggara, Malaysia, dan Filipina. Dan ternyata munculnya dokumen palsu Green Hilton tadi merupakan bentuk dari skema penipuan yang dilakukan sama kelompok-kelompok internasional ini. Dokumen palsu Green Hilton ini dipakai para scammer untuk menipu orang Indonesia. Salah satu contoh kasus adalah yang dilakukan sama penipu bule yang bernama James Lyndon Graham. Targetnya adalah para lansia Indonesia yang tidak kritis dan masih memegang teguh kepercayaan bahwa Soekarno masih menyimpan harta karun yang luar biasa banyak. Bule ini tuh mengaku jadi pewarisnya Soekarno dan punya akses untuk mencairkan emas 57.000 ton itu dengan menggunakan Green Hilton dokumen. Bule itu berjanji bakal mencairkan dana tersebut kalau orang-orang ini mau membayar uang administrasi. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata ada beberapa orang yang mau membayar uang. Ada yang transfer 9 miliar rupiah, ada juga yang mentransfer 4 miliar rupiah, dan setelah dihitung totalnya sampai 25 miliar rupiah. Akhirnya
di tahun 2009 baru terungkap kalau ternyata itu merupakan penipuan. Para korban pun melapor ke polisi, dan si bule ini lalu dijebloskan penjara selama 3 tahun di Selandia Baru. Penipuan dengan mengatasnamakan harta karun Soekarno juga banyak yang lainnya. Di tahun 2000-an awal muncul penipuan dengan nama King of the King atau Soekarno Trust. Pada 2010-an ada juga kayak organisasi gitu yang bernama Swissindo World Trust International Orbit yang dipimpin sama seorang pria yang bernama Mr. Sino. Pengikutnya sampai ribuan tersebar di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan untuk kasus di 2010 ini PBB sampai turun tangan dan menyatakan kalau organisasi Mr. Lino ini merupakan scam. Akhirnya Mr. Sino ini pun ditangkap di Indonesia. Selain itu banyak scam-scam lain yang pada saat itu mungkin tahun 1990-an sampai 2000-an itu masih banyak yang beredar. Kalau sekarang sih mungkin sudah semakin berkurang ya, karena banyak informasi yang dapat kita ambil dari internet kan. Jadi informasi itu sudah terbuka luas sehingga kita bisa tahu mana nih yang menipu ataupun mana yang beneran. Nah, tadi kita sudah sebut saking masifnya rumor tentang harta karun Soekarno ini, bahkan sampai Presiden Soeharto itu turun tangan dan juga ikut penasaran dong, ikut mencarinya gitu. Apalagi masyarakat pada saat itu juga pastinya semua pada percaya dengan keberadaan harta karun Soekarno ini. Bahkan tadi ada juga kasus yang sampai PBB itu turun tangan, menyatakan kalau itu adalah scam atau penipuan. Jadi begitu besarnya rumor harta karun Soekarno ini. Namun selain kerugian secara material, ada banyak orang yang ketipu sampai puluhan miliar rupiah, ada lagi nih kerugian yang lebih besar dari sekedar material. Nah, inilah kejutan besar yang saya bilang di awal tadi, dan semoga kejutan ini bisa merubah cara pandang kita dalam menilai rumor harta karun Soekarno ini. Harta karun Soekarno ini ternyata bukan soal rumor saja, tapi juga mengungkap kondisi mental bangsa Indonesia sejak dulu sampai hari ini. Pengaruh rumor harta karun Soekarno ini sangat dalam bagi banyak orang di Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun sepertinya masih banyak juga yang percaya tentang keberadaan harta karun Soekarno. Dan berawal dari rumor harta karun, ini mengubah cara berpikir bangsa Indonesia. Sehingga banyak orang Indonesia yang punya mental menjadi kaya secara instan dan mendapatkan keajaiban. Itu karena harta karun Soekarno menjanjikan hal itu terjadi. Setiap orang dapat 500 juta rupiah atau setiap kakak kepala keluarga itu mendapat 2 miliar rupiah. Mental korban dan menyalahkan orang lain itu juga muncul di masyarakat kita. Disebutkan tadi kalau harta karun Soekarno nggak dicuri barat, pastinya kita bakal kaya. Itu menyalahkan orang lain, yaitu khususnya negara barat, atas kesalahan diri kita sendiri. Padahal rumor tentang harta karun Soekarno ini kan belum tentu benar juga kan. Setelah menyalahkan orang lain, kita nggak fokus sama memperbaiki diri sendiri. Berawal dari negara yang dulu dijajah sama Belanda, Jepang, kemudian kena krisis yang luar biasa, inflasi yang luar biasa, pejabatnya banyak yang koruptor, terus ditambahi dengan menyebarnya rumor harta karun Soekarno ini. Ini seperti gabungan yang klop, yang cocok banget sih. Di satu sisi ada kondisi yang memprihatinkan, di sisi lain ada harta karun Soekarno yang mungkin bisa menyelamatkan semua keadaan ini. Namun pada kenyataannya, harta karun Soekarno ini hanyalah rumor belaka. Jadi membuat mental orang Indonesia ini kan jadi makin turun kan. Nah, coba kita bandingkan sama negara lain, contohnya Korea Selatan. Korea Selatan ini dulu pernah jadi negara termiskin di dunia. Namun bukannya membuat rumor soal harta karun khayalan, harta karun nasional yang bisa menyelamatkan bangsa Korea, mereka justru memperbaiki diri. Mereka bekerja keras, pemerintahnya juga mendorong industrialisasi besar-besaran, dan mereka juga tidak ada mitos-mitos seperti itu dan tidak menyalahkan negara lain, negara barat. Maka hasilnya sekarang kita bisa melihat Korea Selatan ini jadi salah satu negara maju dengan pendapatan yang sangat besar, mengalahkan Indonesia. Padahal Korea Selatan ini nggak punya sumber daya alam yang melimpah kayak Indonesia. Sementara kita ini punya banyak banget sumber daya alam.
alam. Rumor harta karun Soekarno ini mungkin menjadi salah satu dari perubahan cara berpikir orang Indonesia sehingga memiliki mental yang seperti itu tadi. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian masih percaya dengan rumor harta karun Soekarno ini, atau kalian lebih ke ya udahlah, udah dicari banyak orang bahkan sampai menimbulkan korban jiwa itu nggak ketemu-ketemu, mending kita memperbaiki diri, fokus sama diri kita, meningkatkan produktivitas sehingga kita lebih fokus ke saat ini, ke masa sekarang. Kita lebih fokus juga ke masalah yang ada di hadapan kita daripada berandai-andai dengan keberadaan harta karun tersebut.